Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-162 tahun untuk Huria Kristen Batak Protestan. Kiranya Tuhan memberkati gerejanya, jemaatnya, pimpinan gereja, dan majelis menjadi berkat bagi dunia ini. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, firman-Mu sumber kekuatan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita di akhir pekan ini. Sabtu 7 Oktober 2023 tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terangilah dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagi orang Yahudi, penegasan terang adalah penegasan yang mengingatkan mereka akan pimpinan Tuhan di padang gurun, di mana Tuhan hadir sebagai tiang api yang menerangi perjalanan umatnya di malam hari. Bagi orang Yunani, terang merupakan lambang dari kehidupan sejati yang menghindarkan manusia dari jerat ketakutan akan kematian, menyingkap kebodohan dan dosa manusia. Sasaran utama Yohanes mencatat perkataan Yesus sebagai terang hanya satu, yaitu seperti tertulis dalam bagian akhir dari Injil ini dikatakan demikian. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes pasal 20 ayat 31. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan adalah terang dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi kesulitan dan suka duka dalam kehidupan ini, firman Tuhan adalah pelita di depan kaki kita dan terang di jalan, menambah keyakinan dan kekuatan bagi kita. Seperti yang dikatakan Daud, sebab bersamamu adalah sumber kehidupan, dalam terangmu kami akan melihat terang. Mazmur 36 ayat 9. Jika kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah terang dan menjadi pengikutnya di dalam kehidupan ini, kita jangan berjalan di dalam kegelapan. Sebaliknya, kita harus hidup di dalam terang. Selain itu, di dalam hidup ini, kita harus memiliki terang hidup, seperti yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus dalam nats renungan ini. Dalam Matius pasal 5 ayat 14 juga dikatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dinamika kehidupan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini adalah dinamika yang naik turun dengan cepat. Suka dan duka kehidupan kita jalani. Seharusnya apa yang terjadi dalam hidup ini membuat kita makin percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Dengan begitu, kita dapat merasakan kuasa penyertaan-Nya yang ajaib dalam setiap kisah kehidupan yang kita jalani. Jangan biarkan keadaan yang sulit menguasai diri kita dan menggantikan kuasa Kristus.
Yesus adalah terang, dan biarlah Dia senantiasa menerangi setiap langkah dalam hidup kita. Dengan hidup mengikuti Yesus, selain perjalanan hidup kita akan selalu disertainya, kita juga akan dikuatkan untuk menjadi terang, menjadi orang yang berperilaku kebenaran dan hidup mengasihi sesama kita manusia. Di ulang tahun Huria Kristen Batak Protestan ke-162 tahun ini, gerejanya, majelisnya, dan seluruh jemaatnya kiranya semakin bersemangat untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terangilah dunia ini. Amin. Mari kita nyanyikan Bukuende 23 ayat 3, Yesus Hami Rodison. Sodang sian debata, hati uron sian gijak, banture sodang ima, rohanami asa sonang, lau majalo hangoluan, pinatu pami o Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi gerejamu Huria Kristen Batak Protestan yang hari ini berulang tahun ke-162 tahun, menjadi gereja yang membawa berkat di tengah-tengah dunia ini. Majelis dan jemaatnya Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan di tengah-tengah dunia ini, dengan hidup mengasihi orang-orang di sekelilingnya. Kami berdoa ya Tuhan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di akhir pekan ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.